Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari minggu kemarin. Tugas yang ke-8 adalah guru itu mengamalkan ilmunya. Tugas yang ke-8 adalah guru itu mengamalkan ilmunya. Janganlah ia mendustakan perkataannya karena ilmu itu diperoleh dengan pandangan hati, sedangkan pengalaman itu diperoleh dengan pandangan mata. Padahal pemilik pandangan mata itu lebih banyak. Apabila pengalaman itu menyalahi ilmu, maka terhalanglah petunjuk. Setiap orang yang memperoleh sesuatu dan ia berkata kepada manusia, janganlah kamu memperolehnya karena sesungguhnya ia adalah bisa yang membinasakan. Maka manusia akan mentertawakannya dan menuduhnya. Sedangkan mereka yang tambah loba untuk melanggar apa yang dilarangnya sambil berkata, seandainya itu bukan sesuatu yang paling baik dan paling lezat, maka ia tidak mengutamakannya. Perumpamaan guru yang membimbing terhadap murid yang dibimbing itu seperti ukiran dari tanah dan bayangan dari kayu. Maka bagaimana tanah itu akan terukir oleh sesuatu yang tidak ada ukirannya, dan kapankah bayangan itu lurus sedangkan kayu itu sendiri bengkok? Oleh karena itu dikatakan pengertian itu la tanha an hulukin wa ta'ti mislahu arun alaika idza fa'alta adim. Artinya janganlah kamu melarang dari suatu perangai sedangkan kamu melakukannya. Celah besarlah atasmu apabila kamu melakukannya. Jadi perumpamaan guru yang membimbing terhadap murid yang dibimbing itu seperti ukiran dari tanah dan bayangan dari kayu. Maka bagaimanakah tanah itu akan terukir oleh sesuatu yang tidak ada ukirannya? Dan kapankah bayangan itu lurus sedangkan kayu itu sendiri bengkok? Oleh karena itu janganlah kamu melarang dari suatu perangai sedangkan kamu melakukannya. Celah besarlah atasmu apabila kamu melakukannya. Jadi guru dia ya kayak ngelarang, cuman abang lo bisa meraktek kaki. Intinya dalam setiap apa yang dikatakan guru dia harus bisa memberi contoh ibaratnya. Bisa ngelakuin. Dan Allah Ta'ala berfirman, atakmurunan nasi bibiri wa tansawna anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu? Jadi nyoro orang becek kayak ngabang lo bisa meraktek kaki. Sedangkan kamu melupakan dirimu. Kayak abang lo pada abang TV segila melen jadi. Oleh karena itu dosa orang alim adalah dalam kemaksiatannya itu lebih besar daripada dosa orang yang bodoh. Jadi bagi orang alim, orang pinter sengerti terus ngelakuin, dia lebih raja tuh. Timbang orang silakan lo tahu apa-apa deh. Orang bodoh karena dengan ketergelincirannya itu tergelincirlah orang banyak dan mereka mengikutinya. Ya karena mun buat orang yang ngerti, mun abang dia ngelakuin salah, jadi banyak orang yang bisa ibaratnya noroaki gitu. Mun orang yang gendeng karena orang yang gendeng orang yang tahu apa-apa. Mun buat orang alim bisa jadi contoh ke lain lah akhirnya deh. Padahal barang siapa yang menuntunkan perilaku yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Oleh karena itu dan dosa orang yang melakukannya. Jadi padahal barang siapa menuntun perilaku yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa yang orang melakukan. Jadi mun bila nyontoh aki barang secoba dosanya orang yang senyontoh aki pun kita tanggung kita senyontoh aki. Oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, dua orang mendatangkan bala bila yaitu orang alim yang melalaikan dirinya sehingga jatuh dalam kemaksiatan dan orang bodoh yang ahli beribadah. Orang bodoh itu menipu manusia dengan ibadahnya, sedangkan orang alim itu menipu mereka dengan kelalaiannya. Sayyidina Ali berkata, dua orang yang mendatangkan bala atau bilai, yaitu orang alim melalaikan dirinya sehingga jatuh dalam kemaksiatan dan orang bodoh yang ahli beribadah. Orang bodoh itu menipu manusia dengan ibadahnya, sedangkan orang alim itu menipu mereka dengan kelalaian. Jadi mun orang alim gelare sampai lalai. Jadi orang banyak orang sememang akhirnya jadi contoh not nero lah ibaratnya cak Madura. Nero aki.
Ya dari neron gelak ruang akhirnya banyak orang sebanyak apa jadi bela ya karena gelak orang alim gelak ruang ngelakuin salah apa teror orang banyak. Dan salah satu oleh orang bodoh orang yang tahu apa-apa mameraki ibadahna padahal ibadahnya salah. Salah lah karena salah ibadahna ki pameraki de orang ini. Jadi contoh selok bener ki ya walaupun dia kelakuan becek kelakuan ibadah. Sebaliknya mun alim ulama, mun orang alim ngelakuin sejubah itu contoh akhirnya jadi lagi ya karena akhirnya orang lain pun banyak senero kejubahan gelak juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bab ke-6 mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su.